Salam, mari kita belajar firman Tuhan sore hari ini. Kita baca Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Firman Tuhan kita tinggal tenang. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bukan berarti kita terus diam begitu. Diam itu dalam arti aktivitasnya semua yang menghalang-halangi itu yang ditinggal. Dibuang semua aktivitas yang biasanya gak penting-penting itu dilakukan, itu dibuang semua. Supaya kita bisa benar-benar tinggal di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak bisa diam, kita nggak bisa bertobat. Nah ini kan disuruh toh. Firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kalau kita mau diselamatkan, kita mutlaknya harus kita bertobat. Bertobat dari apa? Biasa perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan negatif, kayak ini meso, atau omong-omongan sing tidak penting, sesuatu yang menghalangi itu apa? Bertobat diem itu intinya ya terus berharap kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan kita menikmati hadirat Tuhan, kita bertobat meninggalkan segala dosa, sesuatu yang menghalang-halangi kehidupan kita, itu makanya supaya kita biar bertobatan itu bukan sekedar, tapi sungguh-sungguh bertobat. Kamu akan diselamatkan. Jadi kita mau selamat, kita harus tinggal di hadapan Tuhan, tenang dan meninggalkan semuanya yang aktivitas apa yang membuat mengganggu kita. Kebiasaan orang kan apa yang nggak penting. Mau ada, mau doa, kadang kita mau doa aja, cuapek kusel aku, mau kusel aku bisa cuapek aku. Kan Tuhan kan ngomong tinggal diam. Intinya diam itu bukan berarti terus tidur meneng ae ngono. Artinya tinggal diam itu ya apa? Mendengarkan suara Tuhan, duduk di kaki Tuhan, meninggalkan hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, dibuang semua supaya kita bisa menikmati firman Tuhan. Baca menyukai firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, diam dengan cara maksudnya mendiamkan aktivitas dunia. Diam di kaki Tuhan artinya kita menyembah, kita berdoa, mengandalkan Tuhan. Hidup kita terus selalu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita nggak bisa untuk menikmati sesuatu daripada Tuhan. Wong sudah dibilang bertobat dan tinggal diam. Intinya menanti pertolongan Tuhan. Aja usrek golek pertolongan dewi. Ada masalah kita itu harus jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan lari-lari kemana. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Intinya diam duduk di kaki Tuhan itu. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita datang membawa penyembahan. Kita meninggalkan aktivitas yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Kalau kita mau nonton drakor itu kuat lama kadang seneng ndelok ae kuat, tapi lek kena apa lek wayah doa itu so ndak kuat. Duduk sik sebentar wis haleluya langsung les ngono ngowoh nek ngarepe. Lah iki dikon tenang lho, lah iki ya tenang toh. Karena apa? Karena ketenangan itulah supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Waktu dulu aku kerja, saya itu orang bodoh. Saya nggak bahasa Indonesia nggak begitu pinter, wong SD aja cuma kelas 2. Tetapi apa? Aku bisa omong-omongan sama Tuhan. Jadi saya banyak menciptakan resep. Saya kerja kan ikut bule.
Ikut bule, bulenya nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasa Inggris. Bagaimana kayak resepnya itu bahasa Inggris semuanya. Bosnya belum bisa makanan Indonesia. Tapi saya sama Tuhan itu terus omong-omongan. Jadi Tuhan tak ajak bicara terus Tuhan. Bosnya suka apa, bosnya maunya apa, karena saya nggak ngerti. Tuhan tolong Tuhan. Jadi saya belajar masak itu dari Tuhan. Jadi saya bisa ngerti makanan namanya spaghetti, steak, bisa semuanya itu Tuhan yang ngajari. Jadi saya bisa berbagai masakan itu Tuhan. Sehingga saya selalu makanan saya itu bos selalu bilang the best. Very very delicious. Saya juga heran gitu loh. Enaknya kayak opo, menurut bos lek muji sampai gak karuan. Karena apa? Karena saya mengandalkan Tuhan. Saya sering omong-omong sama Tuhan. Saya duduk diam di kaki Tuhan. Besok mau kerja, resep apa sudah bingung. Tetapi aku duduk besok masak apa ya Tuhan. Bosnya pengen makan apa. Jadi sampai bos itu heran. Belum cerita, tapi kok kepinginannya dia itu di hati kok sudah tak masakkan gitu loh. Karena apa? Saking hebatnya Tuhan. Tuhan Yesus itu hebat. Lebih hebat dari koki yang ngetop. Lebih hebat dari siapapun. Guru, masa sehebat apapun tidak sehebat dari Tuhan Yesus. Buktinya saya bisa melayani sampai 14 tahun. Saya nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi ketika bilang sama Tuhan selalu ngomong, bukan aku loh Tuhan, tapi engkau yang bicara supaya aku jadi nggak pernah kesulitan bahasa sama bos ini. Bisa ngomong ya wis bahasa Inggris ngono pinter gitu. Tapi setelah itu ya nggak bisa. Setelah kita berhenti dari kerja, itu lupa. Sekarang apa? Kakek dulu nek nggone bos saya nggak pernah makan nasi. Akhirnya sering makan salad, makan buah, makanan luar. Akhirnya apa? Saya wis gak kerja ikut bos, balik makan jangan lode. Bahasa Inggrisnya hilang. Karena apa? Nggak pernah dipakai bicara toh. Nggak pernah wong itu otodidak. Karena Tuhan aja. Jadi saya sampai bosnya bertobat. Saya bisa menginjili mereka, melayani dia. Jadi orang nggak percaya kalau saya itu nggak sekolah. Itu nggak percaya. Nggak percaya saya bukan orang pendidikan, nggak percaya. Karena saya bahasa Inggrisnya lumayan gitu loh. Jadi kalau ada tamu, semuanya itu saya bisa nyambut tamu bahasa Inggris masa apa gitu ya lumayan gitu loh, bukan karena saya tapi karena Yesus yang hebat ngajari saya. Tapi mau sukses atau mau apa tergantung kamu. Ini kan Tuhan bilang bertobat, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tenang kita juga mengalami tenang, tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Orang kalau nggak ada masalah, orang enggan mencari Tuhan. Bertobat ngapain aku gini aja, ekonomiku juga lancar. Orang yang buktinya yang ibadah terus, yang sungguh-sungguh buktinya lebih kaya saya. Menyombongkan diri, orang bilang seperti itu. Tunggu waktunya, ada waktunya kalau kita hidupnya semaunya. Enggan, kita enggan. Kenapa kok enggan? Karena dia di dunia ini dia merasa nyaman, merasa masih kuat, punya uang, punya kerjaan yang aman. Semua rumah tangganya aman, keuangannya aman, sehingga tabungannya aman. Maka dia nggak mau. Makanya Tuhan bilang, tetapi kamu enggan. Orang untuk bertobat itu nggak bisa. Apalagi kalau punya duit, suruh tenang. Nggak bisa orang bisa tenang. Kenapa? Karena bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa ngatur dirinya sendiri. Jadi sudah nggak perlu Tuhan. Tapi yang benar, tinggal diam di kaki Tuhan, berserah penuh, menyembah, hidupnya suka sama firman, dan kita meninggalkan segala kejahatan, maka kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan bagi orang yang benar-benar untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu kita harus tenang, bertobat, supaya kita meninggalkan segala kejahatan dan dosa, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan biar malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya.